beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi tentang hukum termodinamika 1. Sebelum itu, aku Nazratul Esawari dari kelas 11C. Aku Rafael Asrasari dari kelas 11C. Saya Sita Dwi Octavia dari kelas 11C. Saya Rumi Ramadan. Saya Dinda Arianti. Saya Dinda Prasetyo dari kelas 11 ya. Oke, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya saja. Nah, di sini ada rumus hukum termodinamika 1. Q sama dengan delta U ditambah W. Q adalah kalor yang diberikan pada sistem, delta U adalah perubahan energi, W adalah usaha yang dilakukan sistem. Selanjutnya adalah penerapan hukum dalam berbagai proses. Termal adalah proses termodinamika yang berlangsung pada suhu tetap atau konstan. Nah, suhu konstan ini terjadi pada saat T sama dengan 0. Pada proses ini sistem dapat melepaskan atau menerima kalor ke lingkungan sehingga suhunya menjadi tetap atau konstan walaupun adanya perbedaan tekanan atau volume. Ada juga namanya proses isotorik. Isotorik itu proses termodinamika pada saat suhu konstan atau V sama dengan 0. Nah, pada proses ini sistem itu tidak melakukan usaha terhadap lingkungan sehingga volume tidak berubah. Selanjutnya ada proses isobarik. Proses isobarik adalah proses di mana tekanan tetap sedangkan volume dan suhu dapat berubah. Kalor digunakan untuk menaikkan energi dalam dan melakukan usaha. Hal ini berdasarkan dengan hukum termodinamika 1. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada mesin mobil, pemanas air boiler, dan pemanas udara di atmosfer. Selanjutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, sehingga perubahan energi digunakan untuk melakukan usaha. Apa sih itu mesin Carnot? Oke, kita di sini akan membahas tentang yang namanya mesin Carnot. Oke, tadi Carnot memperkenalkan mesin Carnot sebagai mesin kalor yang sangat efisien dengan tingkatan maksimum gitu. Mesin Carnot bekerja dengan mengubah kalor menjadi usaha. Terus mesin Carnot merupakan dasar utama mesin kalor pada zaman modern saat ini. Jadi kita sudah membahas pengertian dari mesin Carnot. Nah, kita akan membahas bagaimana sih prinsip kerja mesin Carnot. Nah, jadi prinsip kerja mesin Carnot adalah menyerap panas dari reservoir bersuhu tinggi lalu disalurkan untuk dijadikan usaha atau kerja mekanik, lalu sebagiannya lagi disalurkan ke reservoir yang bersuhu lebih rendah. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin nih proses kerja mesin Carnot. Jadi proses kerja mesin Carnot terbagi menjadi dua, yaitu ada ekspansi dan ada kompresi. Nah, ekspansi ini terbagi juga menjadi dua, ada ekspansi isotermis sama ekspansi adiabatik. Nah, ekspansi isotermis itu menyerap kalor dari reservoir panas pada suhu yang konstan. Yang kedua itu ada ekspansi adiabatik. Nah, ekspansi adiabatik ini suhu sistem turun saat berekspansi tanpa ada pertukaran kalor. Selanjutnya ada kompresi. Kompresi juga sama kayak ekspansi, terbagi menjadi dua lagi, yaitu kompresi isotermis dan kompresi adiabatik. Nah, kompresi isotermis itu membuang kalor ke reservoir dingin pada suhu konstan. Yang kedua itu kompresi adiabatik. Nah, kompresi adiabatik ini suhu sistem naik kembali ke keadaan awal karena dimanfaatkan. Selanjutnya di sini ada efisiensi mesin Carnot. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu N sama dengan W per Q1. Nah, yang Q1 Q2 ini kita bisa jabarkan dari si W ini. Jadi W ini sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1. Selanjutnya di sini satu ini kita tulis karena Q1 dibagi Q1 jadi 1, dan Q2 kita tulis seperti Q2 per Q1.
Dan di sini juga ada 1 dikurang T2 per T1. Ini tuh sama kayak gini, kita tulis saja Q1-nya jadi T2 dan T1. Lalu di sini ada keterangannya, yaitu N sebagai efisiensi mesin Carnot, W adalah usaha, Q1 adalah kalori yang diterima, Q2 adalah kalori yang dilepaskan, T1 adalah suhu reservoir panas, yang satuannya adalah Kelvin, T2 adalah suhu reservoir dingin, yang satuannya adalah Kelvin juga. Sekian penjelasan dari saya. Contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal. Sebuah mesin Carnot bekerja antara reservoir panas bersuhu 800 Kelvin dan reservoir dingin bersuhu 400 Kelvin. Mesin menyerap kalor sebesar 2000 Joule dari reservoir panas. Nah, tentukan yang pertama ada efisiensi mesin Carnot, yang kedua usaha yang dihasilkan mesin, yang ketiga kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Nah, di sini kita tulis dulu diketahui ada T1-nya itu 800 Kelvin. T2 ada 400 Kelvin. Yang terakhir Q1 sama dengan 2000 Joule. Nah, masuk aja langsung ke yang pertama, mencari efisiensi sini aja. Efisiensi. Nah, di sini kita pakai rumus efisiensi, yaitu N sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Nah, karena udah ada angkanya, tinggal kita substitusiin aja. Sama dengan 1 dikurang 400 T2 ya per 800. Nah, selanjutnya ini dibagi 1. Ini 400 dibagi 800, hasilnya adalah 0,5. Jadi 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Nah, habis itu kita ubah ke persen, dikali 100%. Sama dengan 50%. Nah, jadi efisiensi mesin Carnotnya itu sebesar 50%. Selanjutnya, yang kedua, usaha yang dihasilkan mesin. Usaha yang dihasilkan mesin, karena kita udah tahu N-nya di sini adalah 0,5, kita pakai rumus efisiensi juga, tapi yang pertama banget, N sama dengan W per Q1. Nah, jadi kita langsung masukin aja angkanya. N-nya 0,5 sama dengan W per Q1-nya itu 2000 Joule. 2000. Nah, karena kita mau cari W, nah kita pindahin aja 2000-nya ke sisi N-nya. Jadi 0,5 karena dibagi itu jadi dikali 2000 sama dengan W. Nah, 0,5 dikali 2000 itu hasilnya 1000. Jadi usaha yang dihasilkan itu sebesar 1000 Joule. Selanjutnya itu kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Yaitu Q2, bisa kita tulis Q2. Nah, di sini kita pakai rumusnya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus itu Q1 sama dengan W plus Q2. Langsung masukin aja angkanya, itu Q1-nya 2000 plus W-nya tadi 1000 plus Q2. Nah, karena kita butuhnya nyarinya Q2, jadi 1000-nya itu dipindahin ke sisi kanan, kiri. Jadi 2000 karena di penjumlahan jadi dikurang 1000 sama dengan Q2. Nah, jadi 1000 hasilnya 1000 sama dengan Q2.
Nah, jadi kalau yang dibuang ke reservoir dingin itu sebesar 1000 joule. Nah, sekian pemaparan contoh soal dari saya. Semoga dapat dimengerti. Nah, jadi kesimpulannya, termodinamika mempelajari hubungan antara kalor, usaha, dan energi dalam. Hukum termodinamika 1 menjelaskan bahwa kalor dapat digunakan untuk melakukan usaha dan juga merubah energi dalamnya. Proses termodinamika terdiri dari isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.